Pak, jika Anda bisa membantu saya menghindari mereka, saya akan bayar berapapun biayanya. Pegang erat. Jangan biarkan dia kabur, kejar dia. Pak, bisakah Anda melaju sedikit lebih cepat? Batas kecepatan di terowongan, kita sudah maksimal. Pembayaran diterima, Rp10.000. Pegang erat. Kita sudah kehilangan mereka, kamu bisa turun sekarang. Panas. Panas sekali. Nona, apa kau baik-baik saja? Nona? Apakah kamu minum sesuatu yang tidak seharusnya? Nona Sterling, kami sudah sampai. Ayo, sayang, turun bersama Mama. Mama, apa papa benar-benar di sini? Kali ini, brengsek itu tidak akan kabur lagi. Jangan khawatir, Nona Sterling. Setelah beberapa kali terakhir, kami sudah menyusun sistem. Dia tidak bisa lolos kali ini. Dia berpura-pura jadi apa kali ini? Kali ini dia jadi tukang jagal babi. Kamu pikir bersembunyi di sini berarti aku tidak akan menemukanmu? Percuma, pria dengan karismamu, dimanapun kamu berada, bagaikan kunang-kunang di malam yang gelap gulita. Sangat terang, sangat menonjol, tatapan menggoda di matamu. Garis rahang yang tegas, keahlian pisau yang luar biasa, dan secangkir teh cincau itu, kamu benar-benar memikatku. Aku tahu kau tukang jaga rendahan, tapi, bisnis ya bisnis, bagaimanapun, kamu tetap harus membayar sewa kios bulanan. Kupikir dengan sejarah kita, aku bisa mendapat keringanan, tapi ini hanya bisnis. Meski ada perasaan, tetap harus bayar. Ayolah, Nona, lihat kios daging babiku. Tidak ada yang beli daging babiku, semua jadi vegetarian. Begini saja, aku pilih potongan. Beberapa bagian perut babi, bisa jadi ganti sewa. Jika kamu tidak bayar sewa hari ini, kamu tidak boleh jual daging babi lagi. Papa, ini Mia. Kami akhirnya menemukanmu. Papa? Bukankah kamu bilang kamu lajang? Anak kecil, kamu salah orang, aku bukan papamu. Aku tidak salah. Mama bilang kamu adalah papaku. Dia tidak salah. Kamu adalah papanya. Kamu? Kamu presiden grup Apex, Chloe Sterling. Grup Apex, perusahaan bernilai miliaran dolar. Apa yang dia lakukan di sini? Brengsek, kamu memanfaatkanku lalu pergi begitu saja. Aku sudah mencarimu selama 4 tahun sialan, dan sekarang akhirnya aku menemukanmu. Papa, semua bilang aku anak tanpa papa. Apa kamu tidak mau Mia lagi? Dia benar-benar anakku? Ini laporan tes paternitas. Dia benar-benar anakmu. Lalu kenapa kamu tidak datang padaku lebih cepat? Datang padamu? Bagaimana aku bisa menemukanmu? Beberapa tahun terakhir, kamu jadi sopir taksi, atau kerja di proyek konstruksi, dan sekarang kamu jualan babi. Di mana aku harus mencarimu? Jadi dia yang selama ini menyelidikiku. Kukira itu para bajingan dari luar negeri. Aku benar-benar tidak menyangka setelah hanya sekali, kamu. Berapa kali kamu mau? Kenapa wanita ini begitu galak? Kalau kamu laki-laki sejati, nikahi aku. Apa? Apa maksudmu? Aku menikahimu, dan kamu yang merasa dirugikan? Papa, Mia tidak mau kehilangan papa. Bukan itu maksudku. Aku belum siap. Kalau begitu, nikah saja denganku.
sekarang. Mia punya papa. Dan papa punya putri yang baik. Mia paling sayang papa. Sekarang Mia sudah punya papa di sisinya. Aku bisa fokus menangani krisis perusahaan. Bos, ada sesuatu terjadi di perusahaan. Ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan sekarang. Aku akan kembali lagi. Tapi aku peringatkan. Jika kali ini kamu mencoba kabur, kamu tidak akan menjadi laki-laki seumur hidupmu. Baik. Papa, bisa simpan nomor telepon papa di sini? Tentu. Akan kusimpan sekarang. Mulai sekarang, kalau Mia kangen papa, Mia bisa telepon papa kapan saja. Tentu saja bisa. Dadah papa. Salam, tuanku. Bos, maafkan aku. Keberadaanmu tetap ketahuan. Bantu aku menyelidiki seseorang. Aku ingin kamu cari tahu apakah anak perempuannya benar-benar darah dagingku. Apa? Bos, jangan-jangan kamu tertipu? Katakan satu kata lagi. Akan kupotong lidahmu. Nona Sterling, orang tuamu kelihatan sangat sedih. Aku takut. Chloe, lihat laporan keuangan bulan ini. Perusahaan terus merugi, beraninya kau muncul di sini. Kau selalu menjadi CEO perusahaan. Apa hubungannya denganku? Kak, masih berani membantah? Sejak kau melahirkan bajingan itu, dan merusak perjodohan dengan keluarga Thorne. Tekanan dari keluarga Thorne terhadap keluarga Sterling tidak pernah berhenti. Diana, jaga mulutmu. Anakku punya ayah dan ibu. Dia bukan bajingan. Bu, ayah, kalian lihat itu? Aku hanya mengatakan beberapa fakta, dan dia marah padaku. Chloe, beraninya kau bicara seperti itu pada saudarimu? Kau memiliki kehidupan pribadi yang memalukan, hamil sebelum menikah, melahirkan bajingan seperti itu, merusak masa depan keluarga. Kalau bukan pembawa sial, apa lagi? Ramal itu benar sejak awal. Bajingan kecil ini adalah reinkarnasi pembawa sial. Dengan dia di sini, keluarga kita tidak akan pernah baik-baik saja. Sudah kubilang, jika kau tidak menyingkirkan pembawa sial ini, aku, George Sterling, tidak mengakuimu sebagai anakku. Apa katamu? Mia adalah cucu perempuan kandungmu sendiri. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Bajingan ini bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya. Dia tidak pantas menjadi cucuku. Dia pembawa sial. Jika kau tidak mengurusnya, aku akan jadi orang pertama yang tidak membiarkan ini. Kakek, nenek, paman. Mia bukan bajingan. Mia punya ayah. Jangan menangis, Mia. Mia bukan bajingan. Mia adalah putri kesayangan Mama. Oh, ayah? Kalau punya ayah, kenapa dia tidak mencarimu selama ini? Chloe, kau melahirkan bajingan seperti itu? Tahu tidak apa kata orang di luar tentangmu? Mereka bilang kau jalang. Kau main gila dan punya bajingan ini. Kau bahkan tidak tahu siapa ayah bajingan ini. Kak, kau longgar itu urusanmu, tapi kenapa harus menyeret keluarga ke dalamnya? Dasar jalang. Mama, Papa, jalang itu memukulku. Kamu ngomong apa? Minta maaf pada saudarimu sekarang juga, atau aku pukul kamu sampai mati. Dia bukan saudariku. Cuma anak dari perusak rumah tangga bajingan. Tuan Sterling, lihat itu, anak perempuanmu ini sama sekali tidak menganggap kami serius. Berani kamu melawan?
Aku akan pukul kamu sampai mati hari ini. Kakek. Kumohon, jangan pukul mamaku. Kumohon, jangan pukul mama. Mia. Mia, ada apa? Kurung bajingan ini. Mama, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan putriku. Putriku kena serangan asma. Dia akan mati kalau begini terus. Lebih baik mati. Kau membesarkan anak itu sendirian, pasti itu sangat berat bagimu, tapi sekarang aku di sini, tidak ada yang akan menggertak anak kita lagi. Papa, selamatkan mama dan aku. Mia, apa yang terjadi? Mia? Keluarkan semua biaya untuk melacak alamat IP ponsel ini. Papa, selamatkan mama dan aku. Selamatkan aku. Ayah, tolong, biarkan Mia keluar. Dia dalam bahaya serius saat ini. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Chloe, kamu tadi sangat sombong, kan? Dan sekarang kamu berlutut memohon pada kami, memohon padaku, pikir itu akan berguna sekarang. Jika kamu mendengarkanku dulu dan menggugurkan si manis kecil itu, apakah semua ini akan terjadi? Ayah, aku salah. Maaf. Tolong kembalikan Mia padaku. Pertama, biar aku tanya, di keluarga Sterling, apa hukuman untuk melawan orang yang lebih tua? 10 pukulan rotan. Bagus, kamu tahu aturannya. Tegak. Hukum aku, ayah. Kembalikan putriku. Masih memikirkan si manis kecil itu? Ayah, kurasa dia tidak menyadari kesalahannya sama sekali. Diana benar. Dia begitu terobsesi dengan si manis kecil itu, jadi tidak mungkin dia dengan sukarela mengirim si manis kecil itu ke panti asuhan. Kau sudah memukulku, dan kau sudah membentakku, apalagi yang kau mau? Aku bilang padamu, jika terjadi apa-apa pada putriku, bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Berani kau mengancamku? Baik, singkirkan saja si manis kecil itu dan aku akan melepaskannya. Mimpi. Mia, bisakah kau mendengar Mama? Mama datang untuk menyelamatkanmu. Mama, papa, tolong aku. Berikan kuncinya. Aku bilang berikan kuncinya. Ayah, Chloe sudah gila. Cepat, tolong aku. Liam, Siapa kamu? Sayang, mana putri kita? mereka mengunci Mia. Putri kita menderita asma. Dia dalam bahaya besar. Putrimu? Kamu gigolo yang Chloe sembunyi-sembunyi. Ayah, sekarang saudariku malah membawa gigolonya langsung ke dalam rumah. Sepertinya dia jelas tidak menghormatimu sama sekali. Chloe, katakan padaku, siapa dia? Dia ayah dari anakku. Baik, baik, baik. Kamu bahkan membawa gigolo ke rumah. Kalau aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, maka kamu bukan lagi putriku. Lepaskan aku.
Sayang, ayah. Sayang, mana putri kita? Dia memegang kuncinya. Berikan kuncinya. Kunci apa? Bahkan kalau kubuang, aku tidak akan memberikannya padamu. Tidak. Kamu mencari masalah. Papa, Mama, selamatkan aku. Mia, kamu harus bertahan. Mama dan Papa akan segera menyelamatkanmu. Kuncinya hilang sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan pembawa sial kecil ini. Apa? Kau pikir kau Superman dan bisa mendobrak pintu dengan tangan kosong? Mia. Lihat, Mia, Papa di sini. Papa, Mama. Berikan anak itu padaku. Apa yang kau coba lakukan? Tahukah kau siapa kami? Sentuh kami, dan aku akan... Kau memukul putriku, aku akan menghadapimu. Tuan Sterling, bajingan ini. Dia membawa gigolo ke rumah kami untuk membuat masalah. Kau harus memperbaiki ini. Chloe, apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Sudah kukatakan, Mia bukan bajingan. Dia bukan pembawa sial. Dia punya ayah dan ibu. Dia adalah putriku. Baik. Jadi kau pikir kau sudah dewasa, ya, Chloe? Aku peringatkan kau. Melawan aku, dan kau akan menyesal. Kakek tua bangka, aku juga peringatkan kau. Jika kau berani menyentuh sayangku, atau menyakiti anakku, bahkan sehelai rambut pun, aku akan membunuhmu, si manis kecil. Sayang, ayo pergi. Maafkan aku. Aku terlambat, kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini? Sebenarnya aku memanggil Papa untuk datang. Aku sudah menyimpan nomor Mia sebelumnya. Saat aku dengar kalian dalam bahaya, aku langsung datang. Papa, kau yang terbaik. Papa tadi keren banget kan, Mama? Pria ini tidak seburuk yang kukira. Dan Mia juga tampaknya menyukainya. Papa peluk aku. Kok kau kuat sekali? Dari kerja konstruksi. Beraninya kau. Kalau saja kau tidak meninggalkanku tadi. Sayang, jangan khawatir. Karena kita sudah menikah, aku pasti akan melindungimu dan putri kita, aku janji. Hal seperti yang terjadi hari ini tidak akan terulang lagi. Aku tidak mengharapkan apa-apa lagi darimu. Jaga saja putri kita dengan baik, jangan urus urusanku. Kau juga tidak bisa membantu. Kenapa kau yakin aku tidak bisa membantumu? Kau hanya tukang jagal babi. Bagaimana mungkin kau bisa membantuku? Apa salahnya jadi tukang jagal babi? Apakah jadi tukang jagal babi itu memalukan? Benar, Mama. Kenapa kau bicara seperti itu tentang Papa? Di hatiku, Papa itu tampan dan luar biasa. Dia pasti bisa melindungi kita. Mia, kenapa kau membelanya? Aku yang membesarkanmu selama ini, dan kau tidak membantuku, tapi malah membantu brengsek ini. Aku paling sayang Papa. Aku baik-baik saja. Aku akan naik ke atas dan mengurusnya sendiri. Tetaplah di sini bersama putri kita. Papa, sekarang karena Papa melindungi aku dan Mama, apakah masih ada yang akan menindas kita? Dengan Papa di sini, tidak akan ada yang menindas kalian berdua lagi. Papa hebat! Jadi Papa pasti sangat kuat ya, Papa? Tentu saja. Papa adalah orang terkuat di dunia. Jadi seberapa kuat Papa? Apa Papa sekuat Superman? Papa bahkan lebih kuat dari Superman.
Sini, biar aku bantu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang bilang kamu boleh masuk? Hei, jangan salah paham. Aku hanya ingin membantumu. Tidak, keluar. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani melihat kemanapun, akan kucongkel matamu. Seluruh tubuhmu? Aku sudah melihat semuanya. Oke, aku selesai menggodamu. Luka di punggungmu sulit kamu jangkau. Berbaringlah, biarkan aku mengoleskan obatnya. Aku tidak butuh. Berbaringlah. Kalau kamu berani macam-macam, aku potong pelir kamu. Jangan khawatir, aku pria baik-baik. Aku tidak akan melihat hal yang seharusnya tidak kulihat. Kamu tunggu apa lagi? Oleskan obatnya. Kamu sudah melalui banyak hal selama ini. Simpan saja, oleskan saja obatnya. Aduh, pelan-pelan. Oke. Aku akan pelan-pelan. Selesai. Masih lihat? Dasar mesum. Buka kancingnya. Gimana aku bisa buka kancing kalau kamu di atasku? Daring man. Kamu. Apa ini? Kenapa keras sekali? Chloe? Kamu pegang tempat yang salah. Dasar mesum. Papa, Mama, kalian sedang apa? Mia, Mama. Baiklah, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi sekarang. Ada yang ingin aku sampaikan. Apa itu? Aku menikahimu demi Mia. Mia tidak pernah mendapat kasih sayang ayah selama ini. Kupanggil kamu kembali kali ini, berharap kamu bisa menjadi ayah yang seharusnya. Mia adalah putriku. Kamu tidak perlu mengatakan itu, aku tahu apa yang harus dilakukan. Bagus, asal kamu tahu, kalau tidak ada lagi, kamu bisa pergi sekarang. Kenapa kamu masih di sini? Sebenarnya, aku juga bisa menjadi suami yang baik. Pergi kau. Papa kata Papa lebih kuat dari Superman. Apa Papa bisa kungfu? Tentu saja Papa bisa. Papa ajar aku, Papa ajar aku. Kalau begitu Papa akan mengajari putri kesayanganku pedang terbang. Hore, hore. Perhatikan baik-baik, sayang. Wow, Papa hebat sekali. Papa hebat sekali. Siapa bilang kamu boleh main pisau di depan putri kita? Mama, jangan marahi Papa. Aku minta Papa ajari aku bela diri. Dia bisa bela diri? Aku peringatkan kamu, kalau kamu terus bicara omong kosong di depan putri kita, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mia, ayo, Mama antar kamu tidur. Selamat malam, Papa.
Shadow, kalau kamu terus meneleponku malam-malam, dan mengganggu tidur putri kesayanganku, akan kukuliti kamu hidup-hidup. Bos, kamu berubah. Bukannya dulu kamu bilang benci anak-anak? Sekarang, yang ku dengar, cuma, putri kesayangan ini, putri kesayangan itu. Omong kosong. Kapan aku pernah bilang benci anak-anak? Aku tidak pernah bilang begitu. Hentikan omong kosong. Langsung ke intinya. Ada urusan apa dengan telepon ini? Bos, kami baru dapat kabar. Ayahmu, orang terkaya, akan datang ke kota sungai untuk mencarimu. Dan mereka tahu kamu punya anak. Ayah, informasi ayah benar. Benarkah Liam punya anak perempuan? Apa aku benar-benar seorang bibi? Informasinya benar sekali. Tapi ayah dan Liam sudah bertahun-tahun tidak akur. Kali ini, kami datang ke kota sungai untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Apakah dia mau menemui kita? Berandal kecil itu sudah bertahun-tahun melawanku. Dia tidak akan datang menemuiku dengan sukarela. Sebarkan kabar. Aku, Arthur Kingsley, akan berada di kota sungai untuk mengadakan gala amal bagi cucu perempuanku. Undang orang dari berbagai kalangan di kota sungai. Aku tidak percaya berandal kecil itu tega menghalangiku bertemu cucu perempuan kandungku. Ayah, itu langkah yang cerdik. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti. Berandal kecil tidak berguna, Liam benar-benar memberiku cucu perempuan kecil yang begitu menggemaskan. Putri kesayangan, Papa sudah membuatkanmu sarapan. Ayo, coba rasakan. Wow, mie buatan papa enak sekali. Dibandingkan dengan buatanku, mana yang lebih enak? Papa sedikit lebih enak. Masa? Bagaimana rasanya? Biasa aja. Orang terkaya di negara kita, Arthur Kingsley, mengadakan gala amal di kota sungai untuk cucu perempuannya. Dia juga mengundang semua sosialita di kota sungai. Papa, kakek ini mirip sekali dengan papa. Mungkinkah dia kakek? Mia, kamu salah. Nama kakek ini Arthur Kingsley. Dia orang yang sangat kaya. Papamu orang biasa. Dia tidak ada hubungannya dengan orang seperti itu. Kalau kamu benar-benar punya kakek yang begitu hebat, siapa yang berani macam-macam dengan kita? Tapi dia benar-benar mirip papa. Mia, mana mungkin orang tua itu mirip denganku? Jelas aku jauh lebih ganteng darinya. Kamu hanyalah tukang jagal babi. Dan kamu mau membandingkan dirimu dengan orang terkaya? Nanti, aku akan pergi ke jamuan pengakuan Tuan Arthur. Kamu di rumah dan jaga Mia. Hubungi aku, kalau ada apa-apa. Apa sih yang direncanakan orang tua itu? Bos, kabar buruk. Ayahmu baru saja menelepon dan memberi kita peringatan. Apa katanya? Dia bilang kalau di gala amal, dia tidak melihat cucu perempuan manisnya, dia akan menghentikan sepenuhnya semua operasi kita di negara ini. Dia juga bilang meskipun statusnya sebagai orang terkaya di Grandia tidak setinggi gelar penguasa panteonmu, kalau sampai terjadi pertarungan, dia tidak akan main-main denganmu. Orang tua bangka ini masih tidak masuk akal. Sayang, Papa akan mengantarmu menemui kakek, ya? Iya, ya. Papa, apakah kakek ada di sini? Orang tua itu seharusnya di sini. Papa. Dasar tukang jagal babi. Kamu buta? Lihat jalanmu.
Dasar tukang jagal babi. Kamu buta? Kamu merusak SUV mewah baruku? Sikap apa itu? Kau sadar kau hampir menabrak orang? Terus kenapa? Dasar tukang jagal babi, lihat statusmu, bahkan jika aku membunuhmu, aku mampu membayarnya. Berkepala dingin dong. Alasan? Omong kosong. Kau tahu berapa harga SUV mewahku? Hah? Sekarang kau telah mengotori mobilku. Jilat bersih sekarang. Jangan sentuh aku, Papa. Enyah dari jalanku. Papa sakit. Kau mencari masalah? Apa? Kau mau pukul aku? Nona Liu, ada apa? Apa maksudmu apa? Kau buta? Tukang jagal babi ini menggores mobilku, dan sekarang dia mau memukulku. Jika kau tidak memberi penjelasan, percayalah, kalian semua dipecat. Hei, kau berani macam-macam dengan Nona Liu. Kau mati. Papa, aku takut. Itu Nona Sterling, dari grup Apex. Nona Sterling, apa yang kau lakukan di sini? Aku Davis, mitramu, ada tukang jagal babi bau masuk ke sini. Aku baru saja memberinya pelajaran. Ada apa, Mia? Wanita jahat itu menindas aku dan Papa. Mama, Apa? Wanita ini memukul Mia. Ya, Nona Sterling, tolong biarkan saya menjelaskan. Saya tidak tahu mereka ada hubungan dengan Anda. Ah? Nona Sterling, saya. Akan saya ulangi. Minta maaf padaku. Maaf, ini semua salahku. Keluar. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah sudah kubilang untuk tinggal di rumah dan menjaga Mia? Papa membawaku menemui kakek. Kakek? Kakek Mia ada di sini? Sayang, ayahku menyuruhku membawa Mia kepadanya. Jadi aku... Apa katamu? Kau bilang kakek Mia ada di Hotel Imperial. Apa kau tahu Hotel Imperial sudah dipesan penuh hari ini? Aku tahu. Lalu, apa kau tahu orang yang memesan hotel hari ini adalah Arthur Kingsley, orang terkaya di Grandia? Apa kau hendak mengatakan kakek Mia adalah orang terkaya, Arthur Kingsley? Cukup. Kau bisa membodohi Mia dengan cerita itu, tapi kau tidak bisa membodohiku. Jika ayahmu adalah orang terkaya, kau tidak akan menjual daging babi di pasar. Liam, aku akan menghadiri jamuan Tuan Arthur. Jamuan ini sangat penting bagi perusahaanku. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Bawa Mia dan pulang sekarang. Kita bicara saat aku kembali. Pemarah sekali. Jadi bagaimana kalau dia orang terkaya di negara ini? Aku orang terkaya di dunia, loh? Vivian, ada apa dengan Arthur Kingsley? Kenapa semua orang penting dari kota sungai ada di sini? Bahkan keluarga Tornemu, keluarga teratas di kota sungai, dengan rela menjadi tuan rumah gala amal ini untuknya. Arthur Kingsley adalah orang terkaya di Grandia. Menurut kakakku, alasan dia mengadakan gala amal ini adalah untuk merayakan ditemukannya cucu perempuan kandungnya. Dan aku juga dengar dia berencana untuk berinvestasi 10 miliar rupiah di kota sungai. Alasan banyak pengusaha di sini adalah untuk 10 miliar rupiah itu. Pantas saja bisa menarik begitu banyak orang penting ke pesta. Vivian, nanti saat kamu bertemu orang penting ini, kamu harus menyampaikan kata baik untuk keluarga Hughes kami. Jangan khawatir. Keluarga Thorne kami adalah tuan rumah, jadi di depan Tuan Arthur, kami bisa secara alami menyampaikan kata baik. Mungkin jika Tuan Arthur senang, dia juga akan berinvestasi sedikit di keluarga Hughesmu. Kalau begitu aku akan sangat berterima kasih. Vivian, bukankah itu tunangan kakakmu, Chloe Sterling? Kenapa dia juga ada di sini? Benar-benar dia. Sejak Chloe punya anak di luar nikah dan menyinggung keluarga Thorne kami, dia telah ditekan oleh kami, dan perusahaannya hampir bangkrut.
Jangan bilang dia juga mengincar Tuan Arthur dan investasi 10 miliar rupiahnya. Perencana licik itu berkencan dengan gigolo dan merusak reputasi keluarga Thorne kami. Ayo kita temui dia. Oh, ini Nona Sterling. Bukankah ini Nona Hughes? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu bisa datang, kenapa aku tidak? Chloe, dengan perusahaan yang hampir bangkrut, kenapa kamu ikut campur? Jangan lupa statusmu saat ini, kamu tidak layak berada di sini. Bukankah kamu juga di sini untuk investasi Tuan Arthur? Chloe, investasi 10 miliar rupiah adalah sesuatu yang pasti akan didapatkan keluarga Thorne kami. Kamu pikir sampah sepertimu bisa bersaing? Mama. Mia, bagaimana kamu masuk ke sini? Papa yang membawaku masuk. Bukankah sudah kubilang bahwa Mia pulang. Kenapa kamu membawanya ke sini? Bawa Mia pulang. Sekarang. Ini bukan tempat untuk omong kosongmu. Oh, jadi ini bajingan kecil yang kau punya dengan seorang gigolo? Aku dengar sejak anak nakal ini lahir, keluarga Sterling tidak pernah punya hari yang baik. Ini jamuan investasi Tuan Arthur. Berani-beraninya kau membawa pembawa sial kecil ini ke sini. Coba katakan satu kata lagi tentang putriku. Ayo coba. Putrimu? Nona Sterling, jangan-jangan pria yang kau tiduri, gigolo itu, adalah tukang jagal babi ini? Semuanya, lihat, pengusaha dan wanita cantik terkenal dari kota sungai. Punya anak dengan tukang jagal babi. Bukankah itu Chloe Sterling dari grup Apex? Kudengar dia punya anak di luar nikah 4 tahun lalu dan melahirkan seorang putri yang pembawa sial. Dia membawa sial ke grup Apex sampai hampir bangkrut. Chloe, kau tidak pilih-pilih sama sekali, ya? Kau rela tidur dengan pria seperti itu. Vivian, bagaimana kau bisa bicara tentang Nona Sterling seperti itu? Nona Sterling adalah wanita tercantik di kota sungai, bagaimanapun juga, dia pasti pintar mengurus pria, bukan? Kau wanita jahat. Jangan berani bicara tentang mamaku seperti itu. Mia, Kau pembawa sial kecil, berani-beraninya kau mendorongku? Berani-beraninya kau menyentuh putri kesayanganku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Beraninya kamu memukulku. Apa yang kamu lihat? Kamu yang aku pukul. Kalau kamu terus bicara, aku akan merobek mulutmu. Apa katamu, Satpam? Di mana Satpam? Kenapa ribut? Tahu tidak ini di mana? Nona Thorne, ada apa denganmu? Gigolo itu, manajer Davis, memukulku di hotel keluarga Thorne. Bagaimana kita harus menanganinya? manajer Davis, dia suamiku. Bisakah Anda mengabaikan ini demi aku? Nona Sterling, aku minta maaf. Kamu tidak punya posisi sekarang. Manajer Davis, tolong jangan marah. Liam tidak sengaja, aku. Sayang, kenapa kamu memohon pada mereka? Bukan siapa-siapa. Mereka tidak punya hak untuk mengusir kita. Liam, bisakah kamu diam? Sayang, aku. Apa kamu tahu betapa pentingnya jamuan ini bagiku? Apa kamu tahu apa artinya ini bagiku? Apa kamu tahu? Kamu menghancurkanku? Mama jangan marah pada papa. Papa tidak sengaja. Bukan itu maksudku, aku hanya ingin melindungimu. Melindungiku? Dengan apa kamu melindungiku? Yang kamu lakukan hanya bicara sepanjang hari. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Maaf, aku tidak tahu, tapi aku. Jangan bicara lagi. Kita tidak usah bertemu lagi. Mama, ini semua salah Mia. Tolong jangan usir papa ya. Mia mohon padamu.
Ayah, gala amal sudah siap. Semua orang menunggumu. Zoe, apakah berandal kecil saudaramu itu sudah muncul? Dari yang kudengar, dia seharusnya sudah di sini. Bagaimana dengan cucu perempuan kesayanganku? Sepertinya dia juga sudah di sini. Cepat. Bawa aku padanya. Ayah, tenanglah. Dia masih kesal dengan kejadian waktu itu, dan masih menyimpan dendam padamu. Kau tahu itu? Kau tahu bagaimana sifatnya. Dia bisa diajak bicara, bukan dipaksa. Jadi, apa sarannya? Aku akan turun dan menyapanya dulu, lalu membawa putrinya ke atas, agar kalian berdua bisa bertemu sebelumnya. Baiklah. Aku ke sini untuk melihat cucuku. Aku tidak peduli apakah aku melihat berandal kecil itu atau tidak. Liam, kau jadi pergi atau tidak? Mia, jangan mempersulit Mama. Para pengganggu ini tidak bisa macam-macam dengan kita. Chloe, jika kau percaya padaku, akan kuurus semuanya untukmu. Bawa dia pergi. Jika aku ingin pergi, tak ada yang bisa menghentikanku. Jika aku tidak mau, Tuhan sendiri pun tak bisa memaksaku. Liam, jangan main-main. Aku mohon, bawa Mia pergi saja. Vivian, dengar cara dia bicara. Pasti ada yang berpikir bahwa Tuan Arthur adalah kakek dari pembawa sial kecil ini. Hahaha, Chloe Sterling, gigolo yang kau cari ini benar-benar keterlaluan. Dia bahkan berani mengaku punya hubungan dengan Tuan Arthur. Kau benar-benar tidak takut mati ya? Liam, bisa tidak berhenti bicara omong kosong? Jika kau terus begini, tak ada yang bisa melindungimu. Manajer Davis, jangan buang waktu, tunggu apa lagi, tangkap dia. Karena kau tidak mau dengan cara baik, kita pakai cara keras. Aku akan membunuhmu sekarang. Semuanya, berhenti sekarang juga. Hei. Nona Kingsley. Ada apa datang ke sini? Siapa wanita itu? Kenapa manajer Davis begitu sopan padanya? Kecilkan suaramu. Itu Zoe Kingsley. Dia putri Tuan Arthur, dan pewaris masa depan grup Kingsley. Ada apa? Seseorang membuat keributan di pesta. Membuat keributan? Nona Kingsley. Chloe Sterling membawa seorang gigolo dan memulai perkelahian. Dia bahkan memukulku. Tentang ini kamu harus membelaku. Liam. Nona Kingsley, suamiku tidak memulai ini tanpa alasan. Jika dia menyinggungmu, aku bersedia minta maaf. Wanita cantik. Ayahku tidak melakukan kesalahan. Wanita jahat itu menggertak ibu. Ayahku melakukan itu untuk melindungi ibu. Apakah ini putri kakakku? Dia menggemaskan. Nona Kingsley, jangan tertipu oleh bajingan kecil itu. Bajingan kecil itu adalah pembawa sial. Siapapun yang menyentuhnya akan kena sial. Semua orang di kota sungai tahu bahwa Chloe Sterling punya bajingan kecil dengan seorang gigolo. Nona Kingsley, Chloe Sterling ini membawa pembawa sial itu ke pesta. Dia pasti punya rencana. Aku sarankan kau usir mereka semua. Siapa yang kau sebut pembawa sial? Bajingan kecil ini. Tuan Kingsley, kenapa Anda memukul saya?
Gadis kecil, kamu sangat imut. Seperti boneka kecil, boleh aku memelukmu? Ini putriku. Mau? Buat sendiri saja? Ayah di atas. Dia ingin bertemu Mia. Untuk saudara iparku, teman-temanku, ambilkan gaun. Kamu Mia, kan? Saudari apa? Berapa usia kamu sebenarnya? Mia masih kecil. Dia harus panggil kamu Bibi. Liam, berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada Nona Kingsley? Betul, panggil aku Bibi. Mia kecil, kamu sangat imut. Sini, peluk Bibi. Bibi akan ajak kamu bermain. Lalu bisakah kamu buat orang jahat berhenti mengganggu papa dan mama? Papamu adalah penguasa Pantheon. Siapapun yang macam-macam dengannya sudah mati. Siapa yang berani mengganggunya? Oke, Bibi janji. Nona Thorn, mengingat keluarga Anda yang menjadi tuan rumah komite ini, saya akan memaafkan kejadian tadi. Tapi jika Anda memprovokasi Nona Sterling dan suaminya lagi, maka jangan salahkan saya jika saya memperlakukan keluarga Thorn tanpa sopan santun. Saya mengerti, Nona Kingsley. Sekarang mereka tidak akan berani mengganggu kalian lagi. Boleh Bibi dapat pelukan sekarang? Mia kecil, bagaimana kalau Bibi antar kamu menemui kakek? Oke? Sayang, jangan khawatir. Mia akan menemui kakek. Dia akan baik-baik saja. Chloe Sterling, dasar jalang. Aku belum selesai denganmu soal kejadian tadi. Kalau kamu terus mengoceh, aku akan potong lidahmu. Dasar bodoh gegabah. Siapa kira kamu berani mengancam keluarga Thorn? Bibi Zoe mau bawa aku kemana? Aku mau bawa kamu ketemu kakekmu. Benarkah, Bibi Zoe? Kamu kenal kakekku? Tentu saja, aku bibi kandungmu. Kenapa cucu perempuan kesayanganku belum datang? Zoe itu, kenapa dia lambat sekali? Tidak, aku harus menjemputnya sendiri. Kemiripannya sangat mencolok. Ayah, kemiripan apa? Dia persis seperti berandal kecil Liam itu. Sekilas terlihat dia adalah seorang Kingsley. Kakek tua, apa kamu ayahnya ayahku? Cucu perempuan kesayangan. Aku kakekmu. Kamu benar-benar kakek? Cucu perempuan kesayangan. Boleh kakek memelukmu? Cucu perempuan manis. Cucu perempuanku yang manis. Oh, cucu perempuan manis, kakek punya hadiah untukmu. Ini adalah pusaka keluarga Kingsley. Kakek memberikannya padamu sekarang. Kamu suka? Aku suka semua yang diberikan kakek. Cucuku sangat manis. Caleb, jalang itu sudah menghinaku berkali-kali. Kamu harus membelaku. Siapa yang melakukannya? Dia. Caleb Thorn ini adalah pewaris keluarga Thorn. Kudengar keluarga Thorn dan Sterling dulu punya kontrak pernikahan, tapi karena Chloe Sterling punya anak di luar nikah, keluarga Thorn sangat marah. Mereka sudah menekan keluarga Sterling bertahun-tahun. Dendam lama, hitungan baru. Chloe Sterling dalam masalah besar. Caleb, pria Kingsley itu adalah yang menghamili Chloe Sterling, gigolo itu.
Apa-apaan? Chloe Sterling. Apakah kau punya anak haram dengan dia? Tuan Thorne, saya sarankan Anda jaga bicara. Suami saya memang memukul saudari Anda, tapi itu karena dia memprovokasi dia dulu. Suami? Kau menikah dengannya? Benar. Liam Kingsley adalah suami saya. Berani kau. Kau punya kontrak pernikahan denganku. Siapa yang izinkan kau menikah dengan pria lain? Tuan Thorne, tolong tunjukkan sopan santun. Sopan santun? Chloe Sterling, kau hamil di luar nikah, melahirkan seorang bajingan. Aku bisa memaafkanmu, bahkan untuk keluargamu, aku hanya menekan mereka dan tidak menghabisi mereka. Aku berharap kau berubah pikiran. Tapi kau tidak boleh menikahi gigolo itu. Kau memaksaku terlalu jauh. Caleb Thorne, tolong hormati suamiku. Seorang pecundang tidak pantas mendapat hormatku. Chloe Sterling, biar ku tanya, dalam hal apa aku, Caleb Thorne, tidak cukup baik untukmu? Kau lebih memilih menikahi pecundang seperti dia daripada menikahiku. Hei, sudah selesai? Aku bicara dengan Chloe. Siapa bilang kau bisa ikut campur? Nah, aku tidak peduli siapa dirimu. Apapun yang kau miliki dengan sayangku di masa lalu, aku punya satu hal untuk memperingatkanmu. Jika kau mengganggu sayangku lagi, aku akan menghancurkanmu. Liam, cukup. Keluarga Thorne ada di kota sungai. Aku tidak peduli apakah mereka naga atau harimau. Mereka macam-macam dengan istriku. Kalau mereka naga, mereka melingkar. Kalau mereka harimau, mereka berlutut. Siapa suami Chloe? Ada apa dengannya? Dia punya nyali? Apa dia benar-benar berpikir keluarga Thorne tidak akan mengejarnya? Anak itu sudah jadi sasaran. Tuan Thorne memiliki kekuatan besar di kota sungai. Sebelumnya, Caleb hanya menekan keluarga Sterling. Dia tidak mengerahkan semua kekuatannya, karena dia berharap Chloe akan berubah pikiran. Sekarang dengan semua keributan ini, keluarga Thorne mungkin akan melakukan serangan mematikan. Caleb, Jalang itu, apakah dia layak kau lakukan ini untuknya? Dia jelas tidak menghormatimu. Kau pikir kau siapa? Berani kau mengancamku? Jika ini beberapa tahun yang lalu, kau sudah jadi mayat. Caleb, kau baik-baik saja? Aku akan membunuhmu. Jika aku, Caleb Thorne, tidak membunuhmu, aku bukan laki-laki. Penjaga, masuk ke sini. Perintah Anda, Tuan Caleb, bunuh dia. Aku bilang bunuh dia. Astaga, orang ini sudah mati. Dia melawan Tuan Caleb. Bahkan 10 nyawa pun tak akan menyelamatkannya. Caleb Thorne, apa yang kau lakukan? Ini wilayah Tuan Arthur. Kau berani bergerak? Apa kau tidak takut menyinggung Tuan Arthur? Chloe, jangan coba-coba mengancamku dengan Tuan Arthur. Hotel Imperial adalah wilayah keluarga Thorne. Aku bisa membunuh siapapun yang kuinginkan. Chloe, jangan buang kata-kata padanya. Aku ingin lihat bagaimana dia berani membunuhku. Bisakah kau berhenti besar mulut? Bahkan jika kau tak mempertimbangkanku, setidaknya pikirkan Mia. Caleb Thorne, apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan suamiku? Cucu perempuan manis, apa lagi yang kau inginkan? Apapun yang kau mau, akan kuturunkan bintang dari langit untukmu. Kakek, kau sangat baik pada Mia. Selain mama dan papa, kaulah yang paling baik padaku. Tidak ada orang lain yang baik padamu? Kakek dan nenek bilang bahwa Mia adalah pembawa sial. Dia hanya membawa bencana bagi orang lain sejak lahir.
Bajingan. Berani sekali mereka menyebut cucu perempuan Arthur Kingsley pembawa sial. Mereka pantas mati. Tenanglah, Mia. Mulai sekarang, jika ada yang mengganggumu, bilang pada kakek. Kakek akan membelamu. Terima kasih, kakek. Oh, ngomong-ngomong kakek, papa dan mama sudah lama tidak melihatku. Pasti mereka khawatir. Aku akan mencari mereka sekarang. Sampai jumpa, kakek. Aku perlu tahu segala sesuatu tentang Mia. Selama bertahun-tahun ini, cucu perempuan kesayanganku pasti sangat menderita. Caleb. Apa yang kamu mau untuk melepaskan kami? Chloe, kamu tadi sombong sekali. Sekarang kau memohon pada kakakku? Caleb. Jika kau ingin melakukan sesuatu, hadapi aku, jangan ganggu Liam. Apa yang aku inginkan? Aku ingin kau dengan sukarela menjadi wanitaku. Dan aku juga ingin sampah ini berlutut di depanku, seperti budak, dan menjilat tumitku. Kalau begitu aku akan melepaskannya. Jangan memaksaku. Kalau begitu dia mati. Lakukan. Berhenti menggertak papa dan mamaku. Aku tidak akan membiarkanmu menggertak mereka. Mia, apa yang kau lakukan di sini? Mama, papa, aku baru saja melihat kakek. Dia sangat baik padaku. Dia bahkan memberiku hadiah. Caleb, anak nakal ini adalah Chloe dan bajingan Liam itu bajingan. Ini anak Chloe, tapi dia punya anak dengan pria lain. Hahaha. Chloe, seluruh keluargamu semua ada di sini bersama. Bagus, lebih baik lagi. Kami akan berurusan dengan kalian semua sekaligus. Tangkap bajingan ini juga. Aku akan menghabisi kalian semua. Berhenti menggertakku. Jika kakek dan bibiku tahu, mereka tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Anak nakal, bahkan jika kakekmu datang, bahkan jika Tuhan sendiri muncul, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Kakek, ada banyak orang jahat di luar. Mereka menggertak papa dan aku. Mama, tolong selamatkan kami. Apa? Cucu perempuan manis, tunggu aku. Kakek akan menemuimu sekarang. Siapa yang berani menggertak cucu perempuan manis Arthur Kingsley? Aku tidak akan melepaskannya. Hahaha. Anak nakal, kamu benar-benar tahu cara minta bantuan. Haha, ya ampun, kakekmu datang. Aku sangat takut. Liam, kamu dan Mia, omong kosong apa yang kau beritahu padanya? Aku tidak bilang apa-apa. Tidak. Kalau begini terus, Mia akan tersesat. Anak nakal, bilang, siapa nama kakekmu? Mungkin kalau dia melihatku, dia harus berlutut dan bersujud padaku. Hahaha. Dia kakekku. Hahaha. Bagaimana bisa kau? Kau bilang itu juga pada Mia? Hei, bukan aku. Anak nakal, kamu lucu sekali. Kau tahu siapa dia? Dia orang terkaya di Grandia, seseorang yang harus ku sembah, dan kau bilang dia kakekmu? Aku tidak berbohong. Dia kakekku. Kalung ini, kakekku memberikannya padaku. Kakekku memberikan ini padaku. Kembalikan. Kalau begitu suruh kakekmu datang mencariku. Sayang, Hahaha. Berani-beraninya kau. Tuan Kingsley?
Kek, Apakah ini Tuan Arthur? Wah, penampilannya sungguh berwibawa. Tuan Kingsley, nama saya Caleb Thorne. Dia dari keluarga Thorne. Katakan pada kakek, cucu perempuan manisku, apa yang terjadi? Cucu perempuan? Apakah pembawa sial ini benar-benar milik Tuan Kingsley cucunya? Bagaimana itu bisa terjadi? Mia benar-benar cucu Tuan Arthur. kakek, para penjahat itu menggertak papa dan mama. Mereka juga merusak hadiah yang kakek berikan padaku. Kayak... Jangan menangis, cucu perempuan manisku. Saat kamu menangis, itu menyakiti hati kakek. Jangan khawatir. Kakek akan memberi pelajaran kepada para penjahat itu. Jadi kaulah yang menggertak cucu perempuan kesayanganku. Saya, Tuan Kingsley. Dia, bagaimana dia bisa menjadi cucumu? Dia bukan cucuku. Apakah kamu? Tuan Kingsley, aku salah. Aku gagal mengenali kehebatan Tuan. Mohon ampuni aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Kau pikir akan ada lain kali. Kakek tua bangka ini masih cepat marah. Dia menggertak cucu perempuan kesayanganku, pukul dia sampai mati. Jangan. Cucu perempuan manis. Kakek sudah memberi pelajaran pada orang-orang jahat itu. Terima kasih, kakek. Mama, itu kakek. Dia baik sekali sama Mia. Tuan Kingsley, terima kasih sudah membantu kami. Kita keluarga. Tidak perlu disebutkan. Keluargaku, keluarga Arthur Kingsley, tidak bisa diinjak-injak oleh sembarang orang. Ada apa? Apakah Chloe Sterling benar-benar menantu perempuan Arthur Kingsley? Ya ampun, ya, Caleb Thorne benar-benar salah orang untuk diganggu. Keluarga, Tuan Kingsley, apakah Anda dan suamiku Liam benar-benar ayah dan anak? Aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ayah dan Caleb memang keterlaluan. Setelah bertahun-tahun, masih kekanak-kanakan. Tuan Kingsley, bukankah Anda bilang anak nakal ini adalah cucu perempuan Anda, dan sekarang Anda tidak mengenalinya? Beraninya kau memanggilnya anak nakal, penjaga. Orang-orang ini yang menindas cucu perempuan kesayanganku, bajingan-bajingan ini, usir mereka semua. Tuan Kingsley, saya salah. Mohon ampuni saya. Saya akan minta maaf kepada cucu perempuan Anda. Saya akan minta maaf padanya sekarang. Minta maaf. Kamu tidak layak. Usir mereka semua. Ada apa, gadis ini? Apakah dia benar-benar cucu perempuan kandung Tuan Arthur? Tuan Kingsley, terima kasih banyak atas apa yang baru saja Anda lakukan. Atas nama putri saya, terima kasih. Liam, Tuan Kingsley membantu kita. Ayo, ucapkan terima kasih padanya. Aku bisa menangani masalah ini tanpa dia. Siapa butuh bantuannya? Liam, beraninya kau bicara seperti itu pada Tuan Kingsley? Anak durhaka ini. Ayah, tenanglah. Hari ini adalah hari bahagia Anda dan cucu perempuan kesayangan Anda akhirnya bertemu. Jangan sampai kita turun ke level Liam. Lagi pula, identitas Liam istimewa, tidak boleh terbongkar. Hari ini, mari kita. PH. Liam, kau tahu betapa keras kepala ayah. Sayang, sudah larut. Mia perlu pulang dan tidur. Ayo pulang sekarang. Baik. Tuan Kingsley, suami saya memang seperti itu. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Tolong jangan ambil hati. Kalau begitu, sebaiknya Anda bawa Mia pulang lebih awal. Saya akan suruh putri saya mengantar Anda. Nona Sterling, saya antar Anda keluar. Terima kasih. Dadah, kakek. Cucu perempuan kesayanganku, apakah kau rindu kakek? Ingat untuk menelepon kakek, ya? Caleb,
anak nakal itu adalah cucu Tuan Arthur. Sekarang kita sudah menyinggung Tuan Arthur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak nakal itu pasti bukan cucu Tuan Arthur. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Tuan Arthur dan Gigolo Liam itu sama sekali tidak saling kenal. Bagaimana mungkin Mia bisa jadi cucunya? Mungkin saja kalau Tuan Arthur hanya suka anak-anak, dan itulah kenapa. Caleb, wanita itu tidak hanya berselingkuh darimu, tapi juga membuat kita terlihat sangat menyedihkan. Chloe, aku dulu punya perasaan padamu. Karena kau tidak tahu terima kasih, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Liam, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Sayang, aku tidak menyembunyikan apapun. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Tuan Arthur? Bukankah sudah kuberitahu? Aku sama sekali tidak kenal dia. Lalu kenapa Tuan Arthur membantu kita? Aku juga tidak tahu. Mungkin dia pikir Mia lucu, dan dia mengingatkannya pada cucunya. Begitu ya? Sayang, memang begitu. Aku benar-benar tidak kenal orang tua itu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kalau ayahmu orang terkaya, kau tidak akan seburuk ini. Sayang, apa kau benar-benar merendahkanku seperti ini? Sayang, putri kita sudah tidur. Apapun itu, bicarakan saja di rumah. Liam. Liam, maaf. Aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal kejam itu. Maafkan aku. Sayang, kita keluarga. Tidak perlu minta maaf. Sayang. Kamu lagi. Kamu lagi. Kemari. Kemana? Kamar tidur. Kamar tidur? Mungkin? Sayang, bagaimana kalau aku mandi dulu? Sayang, bukankah kita terlalu cepat? Aku belum siap mental. Lalu persiapan mental macam apa yang kamu butuhkan? Sebenarnya, aku sudah siap mental. Sayang, ayo, lakukan saja, rebutlah aku. Baik, kau yang minta. Sayang, kamu, apa yang kamu lakukan? Liam, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Jika kau berani berbohong padaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Katakan. Pertama, siapa sebenarnya dirimu? Aku hanya seorang tukang jagal babi biasa. Apalagi? Seorang sopir taksi. Seorang satpam kompleks. Liam, kau pikir aku bodoh? Jika kau hanya orang biasa, bisakah kau meninju pintu keamanan kami? Jika kau orang biasa, bisakah kau di pesta hari ini tetap tenang? Instingku mengatakan kau tidak biasa. Apakah wanita ini tahu sesuatu? Katakan. Apa kau seorang buronan? Buronan? Sayang, aku tidak bersalah. Mana mungkin aku seorang buronan? Jika kau bukan buronan, kenapa kau bersembunyi selama ini? Sayang, kau benar-benar salah paham. Aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar bukan buronan, dan aku orang yang baik, seseorang yang bahkan tidak akan menginjak serangga, jadi bagaimana mungkin aku jadi buronan? Sayang, kau kebanyakan nonton film mata-mata. Sesungguhnya itu benar. Baiklah, kalau begitu aku percaya padamu untuk saat ini. Biarkan aku bertanya lagi, dan ini pertanyaan yang paling penting. Akankah kau memperlakukan Mia dengan baik mulai sekarang? Mia adalah putriku. Tentu saja aku akan memperlakukannya dengan baik. Bersumpah. Aku bersumpah demi Tuhan, Mia adalah putriku, dan aku akan mencintainya 100%, 1000%. Sayang, kau sudah bertanya, dan aku sudah bersumpah, jadi sekarang bisakah kau setidaknya meletakkan pisaunya? Tapi aku pikir, kau berbohong padaku. Chloe, jangan pergi terlalu jauh. Apa yang kamu katakan? Hanya karena aku diam,
Kamu pikir aku bisa dipermainkan? Sayang, kamu sudah melewati batas. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu adalah istriku. Jadi, apa yang kamu pikir akan aku lakukan? Jangan lakukan sesuatu yang gila. Terserah, aku sudah tidur dengannya. Sama seperti gigitan nyamuk. Kamu, Sayang, istirahatlah. Sayang, tidak peduli siapa aku adalah ayah Mia, suamimu. orang ini. Lihat, sayang, kan ku bilang aku supir yang handal. Apa perjalanannya cukup mulus? Baiklah, hentikan bercandanya. Aku di kantor. Kamu harus pulang lebih awal untuk menjaga Mia. Kau dengar? Ada masalah dengan proyek plot 10 perusahaan. Ayah Nona Sterling datang ke perusahaan pagi ini dan memanggil semua direktur untuk rapat. Dia mungkin akan menyusahkan Nona Sterling. Nona Sterling dalam posisi sulit. Dia sudah mewarisi kekacauan dan sekarang ada masalah proyek. Rapat dewan ini, mereka mungkin akan memaksanya keluar. Jika Nona Sterling diusir, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Sejujurnya, dewan itu adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Tanpa Nona Sterling, grup Apex sudah bangkrut. Nona Sterling, ayahmu dan semua pemegang saham menunggumu di ruang rapat. Mereka sepertinya siap memaksamu keluar. Baik. Wah, itu jarang. Aku jarang melihat kalian di kantor. Tapi hari ini, kalian semua benar-benar datang. Chloe, apa maksudmu? Apakah aku salah bicara? Kalian para pemegang saham selalu bersemangat untuk membagi keuntungan. Tapi saat waktunya bekerja, kalian tidak pernah terlihat. Ayah, lihat saja sikap Chloe. Chloe, menurutku kau sudah terlalu besar kepala. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Cukup, hentikan omong kosong itu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan langsung saja. Chloe, apa kau tahu apa yang kau lakukan kemarin? Apa yang aku lakukan? Apa kau tahu bahwa kau telah menyinggung Caleb Thorne di Gala Amal? Keluarga Thorne sangat marah. Mereka telah mengeluarkan perintah daftar hitam terhadap grup Apex. Karena ini, banyak pemasok telah memutuskan hubungan dengan kita. Perusahaan kini dalam keadaan sulit. Dan kau masih berani mengejek kami? Aku mengerti situasinya. Tapi aku akan mencari cara untuk menyelesaikan krisis ini. Menyelesaikan krisis ini? Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Keluarga Thorne adalah yang paling berkuasa di sini. Dengan satu kata darinya, tak ada satupun di seluruh provinsi yang berani bekerja sama dengan kita. Dengan laju ini, tak akan lama sebelum perusahaan bangkrut. Jadi, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? GMPH, Caleb Thorne telah menyebarkan kabar. Jika kau pergi ke keluarga Thorne dan memohon ampun, dan menjadi wanitanya, dia akan memberi grup Apex jalan keluar. Bagaimana jika aku menolak? Maka kami akan memecatmu sebagai ketua dewan dan mengusirmu dari perusahaan untuk selamanya. Tuan Kingsley, Anda adalah orang terkaya di Arkadia dan senior yang dihormati, tapi ini Sungai Utara, jadi Anda tidak perlu merendah untuk membawa sial dan berdebat dengan kami. Aku, Arthur Kingsley, telah mendominasi dunia bisnis selama bertahun-tahun, menghancurkan siapapun yang menghalangi jalanku, dan menghancurkan semua rintangan, dan tidak ada yang pernah berani menyentuh keluargaku, dan kamulah yang pertama. Kamu kira kamu siapa? Apakah kamu layak berdiri? Dan bicara padaku, keluarga, dia bajingan yang Chloe Sterling milik dengan pecundang itu, jadi bagaimana dia bisa jadi keluargamu? Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu sekarang Mia adalah cucu perempuan kandungku dan Liam adalah putra kandungku. Bagaimana mungkin? Mustahil. Ini tidak mungkin benar. Bagaimana bisa gigolo ini menjadi putra Tuan Arthur? Tuan Kingsley Senior, Anda bercanda, Anda pasti bercanda, kan? Anda benar-benar ingin mati, para pengawal. Tangkap berandal gegabah ini dan tahan dia.
Mustahil ini tidak mungkin benar, Liam. Apakah Tuan Arthur ayahmu? Katakan padaku, apa sebenarnya dia bagimu? Apa? Kamu benar-benar putra Tuan Arthur. Liam, apa sebenarnya hubunganmu dengan Tuan Kingsley Senior? Dia benar, dia memang ayahku. Jadi kalian semua setuju dengan ini? Nona Sterling, kami sudah menjalankan perusahaan ini bertahun-tahun. Kami tidak bisa bangkrut. Benar, Nona Sterling. Di bawah kepemimpinan Anda selama ini, kami melihat beberapa kemajuan, tapi keluarga Thorne kaya raya, kami tidak bisa mengalahkan mereka. Chloe, kau lihat itu. Semua ini karena dirimu. Kau harus bertanggung jawab. Mencabut sahamku? Kau tidak berhak. Jangan lupa, ibuku mendirikan grup Apex dari nol. Sahamku adalah hadiah dari ibuku. Kau tidak berhak memaksaku keluar. Chloe, kau mengancamku. Aku tidak mengancammu. Biarkan aku bilang, kamu takut pada caleg Thorne, tapi aku, Chloe Sterling, tidak takut. Jangan lupa, kamu hanya punya 40% saham. Sementara kami memegang penuh 60%. Kamu menolak bekerja sama. Kamu mau melakukan ini dengan cara susah ya? Sekarang, siapa yang setuju mencopot Chloe Sterling? Angkat tangan. Ayo lihat siapa yang berani angkat tangan. Liam, bagaimana kau bisa masuk? Sayang, aku di sini. Kakek tua bangka ini mau macam-macam denganmu. Gak mungkin. Chloe, apa kau tahu acara macam apa ini? Dan kau masih membawa gigolo ini ke sini. Tidak punya rasa hormat pada kami. Ayah, kau lihat, Chloe telah membawa gigolonya ke perusahaan. Jika kita biarkan dia terus begini, perusahaan akan ganti nama. Chloe, usir dia dari sini sekarang. Kakek tua bangka, aku sudah memperingatkanmu terakhir kali. Jika kau macam-macam dengan sayangku lagi, aku akan membunuhmu. Nak, coba saja sentuh aku. Kau pikir aku tidak berani? Liam, tenang. Jangan hentikan aku. Liam, cukup. Beri aku 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan mencari pemasok baru untuk perusahaan. Mengapa aku harus memberimu 3 hari ini? 40% dari saham, cukup? Jika dalam 3 hari, aku tidak bisa menemukan pemasok baru untuk perusahaan, aku tidak akan hanya mengundurkan diri, aku juga akan memberimu 40% saham itu. Tapi, jika aku bisa menemukan pemasok baru, dan menjamin kerjasama jangka panjang, aku menginginkan semua saham yang kau pegang. Kamu yakin? Aku yakin. Baiklah. Aku akan memberimu 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan mengadakan konferensi pers. Aku akan mengundang para sosialita dari berbagai kalangan. Jika kau tidak bisa memperbaiki krisis perusahaan, semua aset atas namamu akan menjadi milik kami. Ayo. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Sayang, aku hanya ingin membantumu. Liam, bisakah kau berhenti terlalu sombong? Sudah kubilang berjuta kali, kau tidak bisa membantuku, kau hanya menyebabkan lebih banyak masalah bagiku. Sayang, jika kau percaya padaku, aku bisa menyelesaikan semua masalahmu. Cukup, aku sedang tidak ingin membicarakan ini sekarang. Pergi saja, ada yang harus kulakukan. Oh, ngomong-ngomong, ada makan malam bisnis malam ini, jangan datang menjemputku. Baiklah kalau begitu, aku akan pulang sekarang. Hailey, perusahaan kita sedang sedikit bermasalah. Mungkin aku butuh bantuanmu. Kau senggang, biarkan aku mengajakmu makan malam. Hailey, Chloe Sterling yang kamu sebutkan itu, apakah dia secantik itu? Tuan Gold, Chloe adalah teman sekelas kuliahku. Dia adalah ratu pesta dansa waktu itu. Para pria yang ingin mengejarnya bisa berbaris sampai ke Paris. Jadi, bisakah dia tidur denganku malam ini? Tuan Gold,
Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi perusahaan Chloe sedang dalam masalah besar akhir-akhir ini. Jika tidak ada yang membantunya, perusahaannya akan bangkrut. Asalkan Anda, Tuan Gold. Hailey, asalkan aku bisa membuatnya jatuh cinta hari ini, kamu akan mendapat bagianmu. Chloe, lama tidak bertemu. Hailey, lama tidak bertemu. Hei, Chloe, biarkan aku memperkenalkanmu pada seseorang. Ini adalah manajer umum grup Tenglong, Tuan Gold. Tuan Gold, ini Nona Sterling yang aku ceritakan. Nona Sterling tidak hanya cantik, tetapi juga seorang bos wanita terkenal di kota kita. Halo, Tuan Gold. Aku sudah banyak mendengar tentang Anda. Tuan Gold, Nona Sterling sedang menyapa Anda. Halo, Nona Sterling. Papa. Sudah larut malam. Kenapa Mama belum pulang? Aku sangat mengantuk. Mama sedang sibuk bekerja. Dia akan segera pulang. Mia, tidurlah sekarang. Aku telepon Mama dan lihat. Oke. Bos, sudah malam. Ada perintah, An? Selidiki sesuatu untukku. Siapa yang istriku temui malam ini, dan di mana? Siap, bos. Ada lagi, bos? Satu hal lagi. Perusahaan istriku akhir-akhir ini mengalami masalah. Bisakah kau membantunya tanpa mengungkapkan identitasku? Tidak masalah, bos. Kami memiliki lebih dari selusin perusahaan Fortune 500 di negara ini. Aku akan telepon sekarang, dan suruh mereka bergegas ke Sungai Utara. Hebat, tuanku. Aku segera menuju ke Sungai Utara. Siapkan mobil, aku harus sampai ke Sungai Utara secepatnya. Putar balik, kecepatan penuh ke Sungai Utara. Tuan Lewis, bukankah kita seharusnya menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar dengan perusahaan multinasional? Pergi ke Sungai Utara sekarang. Dibandingkan dengan orang itu, kesepakatan 10 miliar dolar tidak ada artinya. Kecepatan penuh, menuju ke Sungai Utara. Chloe, keluarga Thorne menekan perusahaanmu. Aku dengar kabar itu, tapi tidak apa-apa. Tuan Gold pasti bisa membantumu menyelesaikan masalah kecil ini. Benar, Tuan Gold? Keluarga Thorne hanyalah perusahaan lokal di Sungai Utara. Mereka bisa pamer kekuasaan di Sungai Utara, tapi di mata grup naga kita, mereka tidak ada apa-apanya. Tuan Gold, aku sangat mengerti kekuatan grup naga. Kali ini aku datang kepadamu, berharap bisa bekerja sama dengan perusahaanmu. Nona Sterling, bagaimana kalau minum dulu dengan Tuan Gold? Jika dia senang, kerja sama pasti jadi. Benar, Tuan Gold? Lily, kamu tahu aku tidak terlalu suka minum alkohol. Bagaimana kalau aku bersulang dengan teh saja? Chloe, aku sudah bersusah payah untuk mengundang Tuan Gold datang. Jika kau membuatnya kesal, kerja sama ini mungkin. Tapi. Tidak ada tapi-tapian. Coba minum sedikit saja. Sekadar pemanis. Tuan Gold, aku akan minum bersamamu. Bos, saya sudah menyelidiki istri Anda, dan saya tahu semuanya. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Hailey, dan mereka sering berkumpul. Apa latar belakang Hailey ini? Hailey ini adalah seorang sosialita terkenal di Sungai Utara. Dia sering bergaul di kalangan atas, dia punya reputasi yang agak buruk. Bos, istri Anda bergaul dengannya. Kirimi saya alamatnya. Tentu, bos. Chloe, ada apa? Apa kamu tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Hailey, bagus. Tuan Gold, apakah Chloe Sterling sesuai selera Anda? Dia benar-benar tipeku. Dia jelas tipeku.
Aku sudah melihat begitu banyak wanita, tapi aku belum pernah melihat wanita yang begitu memukau. Tuan Gold, silakan duluan. Saya tinggalkan Anda. Sayang, aku datang. Sayang, bangun, bangun. Liam. Kamu di sini. Siapa kamu? Siapa yang bilang kamu boleh masuk? Kau bajingan. Beraninya kau menyentuh istriku, kau mencari masalah? Ah, apa yang kau mau? Kau tahu siapa aku ini? Kau pukul aku? Kau benar-benar memukulku. Seseorang, masuk dan bunuh dia. Berani kau menyentuhku? Pergi bunuh dia. Kalian semua, hadapi aku, kalian bajingan. Sekarang giliranmu. Bos, aku salah. Kumohon, ampuni aku. Aku tidak mau wanita ini lagi. Aku pergi sekarang. Apakah wanitaku? Bisa kau sentuh? Ada apa? Bisakah kau tinggal menemaniku? Brengsek besar, apa yang kau lakukan padaku? Lihat siapa yang bicara, lihat apa yang kau lakukan padaku. Apa aku melakukan semua itu? Siapa lagi kalau bukan aku? Keluar, keluar dari sini. Mama, kamu sudah bangun? Sarapan sudah siap. Makan selagi masih hangat. Liam, sini sebentar. Aku ingin bicara denganmu. Oke. Mia, Papa dan Mama perlu bicara sesuatu. Jadilah anak baik dan makan. Sayang, apa yang ingin kau katakan padaku? Liam, ada 5 juta rupiah di sini. Ambil uang ini. Tinggalkan kota samudra. Sayang, omong kosong apa itu? Kenapa kamu memberiku uang? Kenapa kamu ingin aku meninggalkan kota samudra? Liam, sejujurnya tentang perjanjian 3 hari dengan ayahku, aku sama sekali tidak percaya diri. Kalau aku dipecat oleh dewan direksi, aku tidak akan punya apa-apa lagi. Itu akan menyeretmu ke bawah. Aku benar-benar bersyukur selama ini karena kamu merawat aku dan Mia. Aku bisa melihat itu. Kamu ayah yang baik. Tapi maaf kalau kamu tetap bersama kami, kamu hanya akan terseret olehku. Sayang, apa menurutmu seorang ayah yang baik dan suami yang baik dalam krisis keluarga akan meninggalkanmu? Tapi kamu tidak harus terlibat. Aku hanya menyeretmu ke bawah. Kalau kamu pergi sekarang, masih belum terlambat. Sayang, selama ini aku berharap kamu mau percaya padaku. Percaya bahwa aku bisa melindungi kalian berdua.
Tapi, Sayang, sebagai suami istri kita harus berbagi suka dan duka. Percayalah padaku sekali ini saja, oke? Liam, terima kasih. Nona Sterling Group Apex akan mengadakan konferensi pers hari ini untuk mengumumkan hasil perjanjian taruhan dengan ayah Anda. Jika Anda kalah dalam perjanjian taruhan Anda, akan diberhentikan dari jabatan oleh Dewan Direksi. Boleh saya tanya apakah Anda sudah membuat persiapan yang cukup, Nona Sterling? Jika Anda kalah dalam perjanjian taruhan, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan selanjutnya? Apalagi yang bisa dia lakukan? Nasibnya, dipecat tentu saja, dan pergi dengan tangan kosong. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bicara soal ibuku seperti itu. Berani sekali kamu bicara soal ibuku. Dasar pembawa sial kecil. Kalau kamu terus bicara seperti itu padaku, akan kusobek mulutmu. Apa katamu? Konferensi pers belum dimulai. Ini masih terbuka untuk siapa saja. Hasilnya masih jauh dari pasti. Ayah, Chloe begitu percaya diri. Masa dia benar-benar menyembunyikan sesuatu? HMPH, tikus dalam perangkap, hanya meronta-ronta. Baiklah, cukup. Ayo masuk. Hadirin sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri konferensi pers Grup Apex. Konferensi pers hari ini, seperti yang semua orang tahu, Grup Apex didirikan oleh mantan istri dan saya. Setelah mantan istri saya meninggal, perusahaan diserahkan kepada putri saya, Chloe Sterling, untuk dikelola. Tapi karena dia membuat musuh di mana-mana, menyinggung keluarga Thorne, dan salah mengelola perusahaan, dia menyebabkan kerugian serius. Setelah musyawarah, Dewan Direksi dengan suara bulat memutuskan untuk memecatnya dari posisi ketua dewan. Tapi dia menggunakan sahamnya untuk mengancam kami, mencoba menentang keputusan dewan. Oleh karena itu perjanjian taruhan ini, Chloe Sterling, perjanjian 3 hari sudah habis. Kau bilang kalau kau tidak bisa mendatangkan pemasok baru untuk perusahaan, kau akan mengundurkan diri dan menyerahkan semua saham milikmu. Pemasok baru, apakah kau menemukannya? Lihat dia, tidak ada pemasok yang mau bekerja dengannya sekarang. Chloe, jangan keras kepala. Kami memberimu kesempatan 3 hari lalu. Jika saja kamu mundur diam-diam dari perusahaan, kamu bisa tetap memiliki beberapa saham dan pergi dengan martabat. Tapi sekarang, kamu tidak punya apa-apa. Sebentar lagi kamu akan seperti tikus di jalanan, diburu semua orang. Apa Chloe seburuk itu? Bukankah dia dulu bos wanita? Itu semua hanya topeng. Ku dengar Chloe memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Memiliki anak di luar nikah dan melahirkan seorang pembawa sial yang mengutuk keluarga Sterling selama bertahun-tahun. Chloe, aku bicara denganmu, para pemasok, apa kamu menemukannya atau tidak? Kenapa mulutmu begitu kotor? Apa aku lebih kotor dari Chloe? Dia tidak punya malu sejak kecil, tidur dengan pria sana-sini, dan melahirkan bajingan pembawa sial. Dia pantas mendapatkannya. Kamu berani memukulku? Ucapkan sekali lagi, akan kupotong lidahmu. Chloe, kamu sudah gila. Membawa gigolo ini ke tempat umum itu satu hal, tapi sekarang kamu berani memukul orang. Suamiku benar. Mulut kotor pantas ditampar. Semuanya, lihat sini, jalang ini. Dia sombong sekali. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua. Dia bersikap angkuh dengan gigolonya itu. Orang seperti dia pantas dijauhi semua orang. Jangan bicara soal mama aku seperti itu. Mama aku bukan orang seperti itu. Kalian menggertak mama. Kalian orang jahat. Pembawa sial kecil, berani kamu membantah. Kamu pikir aku tidak akan memberimu pelajaran? Baiklah, baiklah. Chloe, sekarang, karena kamu belum membawa pemasok baru, maka tanda tangani ini perjanjian pengalihan saham. Maaf. Aku sudah mengecewakan kalian semua. Aku, Chloe Sterling, mengatakan apa yang aku katakan.
Aku akan bertanggung jawab. Chloe, kamu pantas mendapat ini. Chloe, jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan melakukannya sejak awal. Sayang, siapa bilang kita kalah? Liam, Bocah, apa maksudmu? Kakek tua bangka, sejak aku dan sayangku datang ke sini, alasan apa untuk kalah? Hahaha. Chloe, dari mana kamu dapat keberanian? Apa kepercayaan dirimu benar-benar berasal dari pecundang itu? Chloe, semua orang di kota Samudra tahu bahwa gigolo itu hanya laki-laki simpananmu, seorang gigolo, pecundang, tetapi dia berani bicara omong kosong di sini. Chloe, di depan semua media dan pemegang saham ini, kamu akan menandatangani perjanjian ini, baik kamu mau atau tidak. Liam, jika kita kalah, ya kalah. Aku mampu untuk kalah, kita punya masa depan, kita akan bangkit kembali. Sayang, sudah kubilang, kamu belum kalah, jadi kamu tidak boleh kalah. Tuan Carter dari grup Tenglong telah tiba. Tuan Louis dari grup Zenith telah tiba. Tuan Clark dari grup Crimson telah tiba. Grup Tenglong, grup Zenith, grup Crimson. Astaga, itu semua perusahaan besar dari provinsi lain. Bos-bos perusahaan besar ini, kenapa mereka semua datang ke tempat kecil seperti Sungai Utara? Mungkinkah karena Liam? Tuan Carter, Tuan Lewis, Tuan Clark, ada apa gerangan? Dan Anda siapa? Nama saya George Sterling. Saya ketua grup Apex saat ini. Dan juga tuan rumah konferensi pers ini. Ada apa Anda ke sini? Ketua grup Apex bukankah itu Nona Sterling, Chloe, Tuan Carter? Ada yang tidak Anda ketahui. Kemampuan Chloe Sterling biasa-biasa saja. Dewan direksi telah memberhentikannya dari jabatan. Tuan Carter, apa maksud Anda? Apakah Anda tahu bahwa kami semua kesini untuk Chloe, Nona Sterling? Apa? Kami semua kesini untuk Nona Sterling. Tuan Carter, Tuan Louis, apa Anda yakin orang yang benar, Chloe Sterling itu jalang? Kenapa Anda mencarinya? Permisi, siapa di antara kalian yang Nona Chloe Sterling? Saya. Tuan Carter dari grup Tenglong, Tuan Lewis dari grup Zenith, Mai, Tuan Clark dari grup Crimson. suatu kehormatan bertemu Anda, Nona Sterling. Ini, bagaimana mungkin? Mereka. Nona Sterling, ini adalah tanda ketulusan kami dari 3 perusahaan. Silahkan lihat. Investasi 100 miliar rupiah, hak pengembangan untuk proyek Wanfeng, hak perdagangan maritim. Ini terlalu murah hati. Aku benar-benar tidak pantas mendapatkan ini. Nona Sterling, jangan terlalu rendah hati. Ini yang paling bisa kami lakukan. Ini tidak ada apa-apanya. Sungguh. Bahkan jika kami memberikan seluruh perusahaan kepadamu, aku akan dengan senang hati melakukannya. Setidaknya mereka punya akal sehat. Tapi aku belum pantas mendapatkan ini. Kamu setidaknya harus memberitahu aku siapa yang mengirimmu melakukan ini. Sayang, karena mereka begitu tulus, ayo kita terima saja. Apakah itu benar-benar dia? Menurut perjanjian taruhan yang ditandatangani istriku dengan kalian, jika istriku menemukan mitra bisnis untuk menyelesaikan krisis perusahaan, saham kalian harus sepenuhnya ditransfer kepadanya. Sekarang giliran kalian untuk menandatangani. Chloe, kita semua keluarga. Tidak ada kamu dan aku. Baik saham itu ada padamu atau pada kami. Semuanya ada dalam keluarga. Benar, Chloe. Ayahmu tidak bermaksud menyakitimu. Kami semua ingin yang terbaik untuk perusahaan. Keluarga? Keluarga macam apa kalian? Saat kalian menindas istriku dan putriku, di mana semua omongan keluarga itu saat itu? Chloe, kami benar-benar salah kali ini. Tolong maafkan kami sekali ini saja. Maafkan kalian? Tentu saja. Jika kalian berlutut dan bersujud, dan berjanji tidak akan muncul di depan istriku lagi, maka kami akan memaafkannya. Kau, Chloe, di depan semua orang luar ini, kau benar-benar akan mempermalukan kami? Mempermalukan kalian? Saat kalian mempermalukanku dulu, apakah kalian pernah memikirkan perasaanku? Tapi aku masih ayahmu. Ayah?
Orang sepertimu tidak pantas menjadi ayahku. Saat kau membuat ibuku masuk ke liang kubur dan membawa wanita ini ke rumah, aku tidak lagi menganggapmu sebagai ayahku. Chloe, jangan memaksanya. Jangan lupa siapa yang membesarkanmu. George, kamu tidak punya malu? Bagaimana perlakukanmu padaku selama ini? Bagaimana perlakukanmu pada ibuku? Bagaimana perlakukanmu pada Mia? Kamu tahu lebih baik dari siapapun. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Persetan, kamu mau berlutut atau bagaimana? Kalau tidak, tanda tangani saja. Tanda tangani. Mimpi. Chloe, apa kau pikir dengan mengalahkanku, kau sudah menyelamatkan perusahaan? Biarkan aku memberitahumu, kau bermimpi. Apa maksudmu? Sejujurnya, sebelum konferensi pers, aku sudah menjual semua saham perusahaan. Apa? Hahaha. Chloe, jadi apa yang kau dapat jika menang? Chloe, kau ingin tahu kenapa aku sangat membencimu? Karena kau persis seperti ibumu yang sial itu, menjijikan. Beraninya kau memukulku. George, kepada siapa kau menjual perusahaan? Katakan padaku, Chloe, ini satu-satunya hal yang ditinggalkan ibuku untukku. Terus, sudah terjual. Katakan padaku siapa yang kau jual? Dijual padaku. Apa yang dilakukan Caleb di sini? Apakah dia benar-benar mengambil alih grup Apex? Caleb, apa yang kamu lakukan di sini? Dengan semua ini terjadi, kenapa aku tidak ada di sini? Tuan Caleb, akhirnya kamu sampai. Kita sekarang satu nasib. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Siapa yang senasib denganmu? Kamu sudah menjual perusahaanmu kepadaku. Bagiku, kamu sudah tidak berguna sama sekali. Apa? Kamu bilang setelah kamu mengakuisisi grup Apex, kamu masih akan membiarkanku menjalankan perusahaan? Tuan Caleb, kamu tidak bisa ingkar janji. Diam, aku tidak pernah mengatakan itu. Bahkan jika aku mengatakannya, ya, maaf, aku berubah pikiran. Hahaha. Kau di balik ini. Benar, aku di balik ini. Pertengkaran internal keluargamu, aku menyukainya. Tanpa menggerakkan jari, aku mendapatkan perusahaan sebesar ini. Chloe, harus kuakui, aku berhutang budi padamu. Tanpamu, aku tidak akan bisa mengambil alih perusahaanmu. Kau keji. Kau memaksaku melakukan ini. Jika kau cukup pintar untuk menikahiku lebih cepat, semua ini tidak akan terjadi. Aku sangat mencintaimu, tapi kau memilih pecundang untuk dinikahi. Kau tahu betapa aku membencimu? Kembalikan perusahaanku. Kembalikan? Baiklah, jika kau setuju bersamaku selama sebulan, grup Apex milikmu. dari mana datangnya si pecundang ini? Sangat menyebalkan. Beraninya kau memukulku. Benar, aku memukulmu. Bunuh dia. Liam, Papa, Aku tantang kau menyentuhnya. kakek. Aduh, cucu perempuan manisku. Aku sangat merindukanmu. Kakek, para penjahat itu mengganggu kita lagi. Berani sekali kau? Jika cucu perempuanku tidak meneleponku, aku tidak akan pernah tahu ada orang yang berani mengganggu keluarga Arthur Kingsley. Bukankah ini orang terkaya di Arkadia? Kenapa dia juga ada di Sungai Utara? Langit di atas Sungai Utara akan runtuh. Semuanya berakhir. Benar-benar berakhir. Aku bermain-main dengan Tuan Arthur. Keluarga Thorn sudah tamat. Para pengawal. Buang sampah ini dari sini. Habisi dia. Bukan hanya dia, tapi seluruh keluarga Thorn. Tidak ada yang selamat? Ya, Pak. Tidak. Ampun. Tuan Kingsley Senior, aku salah. Maafkan aku. Chloe, tolong aku. Tolong aku. Dasar berandal kecil. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kau mengakui aku ayahmu. Orang tua, apakah ini? Aku melakukannya hanya karena kau masih punya hati nurani, kalau tidak, aku tidak akan pernah. Tidak ada rasa hormat. Berani kau bicara seperti itu padaku?
Tuan Kingsley Senior, kau benar-benar ayah kandung Liam? Menantu. Kau harus memanggilku ayah mertua. Hai, ayah mertua. Hahaha. Lihat itu, bahkan menantu perempuanku lebih bijaksana darimu. Chloe, aku ayahmu. Tolong maafkan aku. Ya, Chloe, kami keluargamu. Chloe, tolong, demi persaudaraan kita, jangan dendam pada kami. Jika kau tidak membantu kami akan kehilangan segalanya. Kau yang membawa ini pada dirimu sendiri. Putri kesayanganku, ayo pulang.